Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang curing atau pemeliharaan atau perawatan pada beton. Apa yang dimaksud dengan curing? Salah satu definisi ya yang ditunjukkan dari British Standard nomor 8110 tahun 97 adalah proses pencegahan kehilangan kelembapan pada beton karena pengaruh temperatur. Jadi selama curing itu, menurut definisi ini adalah beton itu harus dalam kondisi lembab. Sehingga kalau kondisi lingkungan itu ya berpengaruh pada tingkat kelembapan beton, maka itu yang perlu diperhatikan. Kalau menyebabkan kelembapan beton itu cepat hilang, ya, maka harus dilakukan tindakan preventif atau pencegahan supaya beton itu tetap dalam kondisi lembab. Karena akan menimbulkan banyak sekali ya efek kalau curing itu kalau beton itu kehilangan kelembapan. Ya, nanti kita akan bicarakan juga. Definisi yang lain yang terkait dengan curing ini adalah terkait dengan hidrasi, keawetan, dan biaya. Nah, sini kita sudah melihat ya, jadi gini, dalam proses hidrasi itu memerlukan waktu. Ya, hidrasi itu adalah proses bereaksinya antara semen dengan air. Nah, kalau air yang dipakai untuk hidrasi itu berkurang atau hilang, maka proses hidrasi itu tidak berjalan dengan sempurna. Akibatnya, proses perkembangan kekuatan beton itu tidak maksimal. Nah, kalau proses perkembangan kekuatan beton itu tidak maksimal, akibatnya apa? Betonnya menjadi tidak awet. Ya, selain itu dalam proses curing ini, karena terkait dengan kelembapan tadi, seperti definisi yang nomor 1 ini, maka akan banyak menimbulkan keretakan. Nah, ini kita sudah mulai membahas akibat kalau beton itu kehilangan kelembapan. Yang muncul adalah keretakan. Kalau beton itu mengalami keretakan, maka ya unsur dari luar bisa masuk ke dalam beton dengan gampang. Akibatnya besi penulangan yang bekerja bersama-sama dengan beton ya untuk memikul kekuatan itu menjadi cepat berkarat. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan biaya. Ya, terkait dengan biaya. Karena kalau beton itu tidak di-curing akan malah menimbulkan biaya yang besar. Ya, karena yang pertama tadi mutunya tidak terpenuhi ya karena hidrasinya tidak tercapai dengan baik, maka kekuatannya tidak sesuai dengan desain perencanaan, berakibat perlu dilakukan tindakan yang lain supaya kekuatannya terpenuhi sesuai perencanaan. Misalkan perlu perkuatan, nah perkuatan itu biaya. Kalau betonnya retak-retak, perlu injeksi, itu biaya juga. Ya, biaya tambahan yang diperlukan yang seharusnya tidak perlu keluar kalau dilakukan curing. Ya, ini terkait dengan itu ya, curing itu terkait dengan hidrasi, keawetan, dan biaya. Ada 3 elemen yang wajib dipertimbangkan. Ya, yang pertama adalah kelembapan tadi. Ya, jadi beton wajib selalu dalam kondisi lembab di awal-awal umurnya. Ya, wajib itu kondisinya harus selalu lembab di awal-awal umurnya. Syukur sampai 14 hari itu bisa bagus sekali kalau beton itu selalu bisa terjaga kelembapannya dengan baik. Lebih dari itu lebih bagus. Ya. Kemudian terkait dengan panas. Nah, akibatnya ya kelembapan itu berhubungan dengan panas. Kalau panas terlalu tinggi, maka kelembapan cepat hilang. Oleh karena itu, temperatur udara sekitar, temperatur beton itu perlu diperhatikan. Udara sekitar menyebabkan kelembapan cepat hilang, temperatur beton yang terlalu tinggi juga sama saja.
menyebabkan kelembapan beton cepat hilang. Yang terakhir terkait dengan waktu. Nah, sehingga pada curing ini ya, kita ada 3 hal, yaitu kelembapan, panas, dan waktu. Waktu itu adalah lamanya. Berapa lama kita harus menjaga beton kita dari pengaruh luar itu. Ya harus kita pelihara terus dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada 3 elemen dasar yang harus diperhatikan selama kita melakukan curing. Ya, kelembapan, panas, dan waktu panas terkait ini adalah panas dari lingkungan kalau dalam ini, ya, bukan dari internal beton. Mengapa beton perlu di-curing? Nah, di awal Pak Wid sudah mengatakan bahwa beton itu perlu di-curing supaya selalu lembab. Ya, curing itu melindungi beton dari apa? Yang pertama, pengeringan terlalu dini terutama oleh matahari dan angin. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya plastik shrinkage. Ya, jadi pemeliharaan beton ya itu menjaga supaya tidak terjadi pengeringan yang terlalu dini. Ya tadi kehilangan kelembapan yang terlalu awal itu sangat berbahaya akibat dari matahari tadi heat atau angin. Ya angin itu menyebabkan terjadinya beton kehilangan kelembapan. Contoh kita menjemur pakaian aja nggak ada panas, tapi kalau anginnya kencang, angin pakaian kita juga akan kering. Ya, nah ini akan menyebabkan plastik shrinkage. Nanti akan kita bicarakan apa itu plastik shrinkage. Curing itu juga pemeliharaan, kita memelihara beton yang baru dicor ya setelah dicor supaya beton kita itu tidak hanyut karena adanya hujan. Ya, jadi pada saat kita melakukan pengecoran, kondisi cuaca sangat mendung ya, sudah tahu seperti itu, kita tidak melakukan tindakan antisipasi ya apapun. Pada saat terjadi setelah pengecoran selesai, hujan lebat muncul. Akibatnya apa? Ya betonnya terbawa air hujan, semennya akan larut semuanya, bahan pengikatnya akan larut. Nah, akibatnya betonnya menjadi kropos, ya ikatannya tidak kuat. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, perlu diperhatikan ini saat mulai pengecoran. Kita lindungi beton kita. Kalau cuaca itu sudah mulai mendung, ya kita melakukan pengecoran harus kita siapkan, misalkan plastik penutup betonnya ya untuk melindungi beton dari air hujan. Ya, itu penting sekali supaya beton tidak terkena air hujan secara langsung. Pendinginan yang terlalu cepat beberapa hari setelah pengecoran ini juga nggak bisa. Ya, jadi kita harus menjaga beton kita dari proses pendinginan. Nah, ini yang terjadi di negara-negara Eropa yang mengalami musim dingin atau perbedaan temperatur internal dan yang sangat tinggi. Ya, jadi untuk pembetonan yang sangat massal, yang sangat besar, sangat masif ya, itu temperatur yang muncul akan tinggi sekali sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan temperatur antara bagian dalam dan bagian luar. Nah, kalau terjadi perbedaan temperatur yang sangat besar, maka akan menyebabkan terjadinya shrinkage. Ya, akan terjadinya shrinkage. Akan terjadinya keretakan, bukan shrinkage ya. Jadi kalau terjadi perbedaan temperatur yang sangat besar antara bagian dalam dan bagian permukaan, akan menyebabkan terjadinya keretakan. Masih ingat ya tegangan termal yang muncul ya akibat perbedaan temperatur. Ya, thermal stress sudah kita pelajari dari fisika. Ya, ini harus kita hati-hati ini. Sehingga pada saat pengecoran kita wajib mengecek temperatur beton saat dituang berapa. Ya, supaya nanti yang panas yang dilepaskan tidak terlalu tinggi sehingga perbedaan temperatur itu tidak sangat besar. Pembekuan, nah ini juga terjadi di negara-negara Eropa yang mengalami musim dingin. Jadi artinya apa? Sebelum betonnya itu terjadi hidrasi, airnya membeku semua, macet, nggak terjadi hidrasi lagi. Nah ini perlu kita hindari, ya perlu kita hindari supaya betonnya tidak membeku.
Menghindari ya, menjaga beton dari getaran, tumbukan, atau gangguan lain yang mengganggu lekatan beton dengan besi pengulangan. Jadi pada saat kita melakukan pengecoran, setelah selesai pengecoran, wajib kita jaga beton kita dari getaran. Jangan sampai setelah kita melakukan pengecoran, tetangga sebelah melakukan pemancangan yang getarannya sangat besar, sehingga itu akan mengganggu ikatan antara besi dengan betonnya. Nah, itu harus kita hindarkan. Jadi ini adalah tujuan kita melakukan curing. Jadi ternyata tidak hanya menjaga kelembapan beton saja, tetapi kita jaga beton kita dari hal-hal yang lain, dari air hujan, dari panas, dari getaran, dari temperatur, ya harus kita jaga itu semua. Nah, itu perlunya kita melakukan curing. Bagaimana kita melakukan curing saat di lapangan? Ya kalau di lab, ya di laboratorium, curing dilakukan dengan cara perendaman. Anda bisa melihat videonya ya. Videonya itu dalam salah satu prosedurnya adalah setelah dibuka dari cetakan atau dikeluarkan dari cetakan, maka harus segera dilakukan perendaman. Nah, pengujiannya dilakukan di umur, kalau praktikum di tempat lab bawah itu ya, lab beton itu 14 hari. Sehingga hari pertama ngecor, hari kedua dibuka, maka disimpan sampai hari ke-13, hari ke-14-nya itu kita lakukan pengujian. Ya. Nah, itu kalau di lab, ya, kalau di lab kita melakukan pengujian dengan cara pemeliharaan dengan cara direndam dalam air. Nah, kalau di lapangan bagaimana? Nggak mungkin kita melakukan perendaman pada sebuah bangunan. Apa yang bisa kita lakukan curing yang di lapangan? Yang pertama adalah kita membuat backisting. Ya, curing backisting itu adalah curing yang utama. Ya, menjaga beton ya, backisting itu kan menjaga beton kita supaya tidak kemana-mana. Itu harus ditempatkan pada suatu wadah yang rigid, ya, sehingga bentuknya menjadi simetris, bentuknya menjadi bagus ya, tidak menggelembung sana sini ya, bentuknya tidak mengalami deformasi ya bentuknya. Jadi backisting itu menjaga beton kita supaya bentuknya simetris. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, pelapisan menggunakan suspensi pada permukaan horizontal. Jadi bisa juga kalau di lapangan kita kuas ya, dilapisi, disemprot atau dikuas dengan suspensi ya pada permukaan yang horizontal ya. Jadi yang banyak kena. Kenapa permukaan horizontal? Karena permukaan horizontal itu banyak kena angin. Ya, tadi kita kan perlu menjaga beton kita dari angin. Nah, supaya kelembabannya tetap terjaga. Dengan penyemprotan air. Ya, pada permukaan horizontal atau vertikal ya, kita semprot dengan air secara rutin pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Kita akan memang banyak terjadi pemborosan air ya, sumber daya air ini banyak terjadi pemborosan dilakukan oleh karena curing. Tetapi kalau kita tidak melakukan curing seperti ini ya, itu akan sangat berbahaya sekali. Kalau pada kolom, ya kalau pada kolom itu ada backistingnya, itu dibuka umur 14 hari, itu kelembapannya pasti terjaga terus ya, dia terlindung dari panas, dari angin, dari apa. Tetapi untuk plat yang horizontal, itu tidak ada pelindungnya sama sekali. Ya, tidak ada pelindungnya sama sekali. Oleh karena itu, pada permukaan plat perlu kita lakukan penyemprotan dengan air. Ya, yang horizontal. Apalagi nanti yang paling pengecoran itu kan bisa langsung kena matahari. Itu harus kita jaga. Ya, kita jaga terus. Karena kita tidak bisa melakukan pekerjaan selanjutnya selama betonnya belum setting, ya, belum mengalami pengikatan yang baik. Tadi umur 14 hari, selama 14 hari ngapain ya? Itu nggak bisa diapa-apain. Betonnya harus kita pelihara terlebih dahulu. Ya, karena kita jaga dari getaran, nggak boleh diinjek-injek lah, nggak boleh penyok semua nanti. Dengan perendaman, ya, ponding tadi, ya, itu kalau sampelnya kecil-kecil, kalau gede ya nggak bisa, ya. Penutupan dengan kalau misalkan
jauh dari air ya, seperti ini ya, pasir yang basah kita tabarkan ya, serbuk gergaji yang basah, jerami yang basah, banyak lainnya yang menyerap air ya, yang basah kita taburkan, kita tutup pada permukaan beton ya. Atau kita bisa menggunakan membran ya, lapisan tipis, atau menggunakan terpal atau bahan yang kedap air. Kita tutup aja dengan itu untuk melindungi dari panas sinar matahari maupun angin. Terutama pada plat kalau seperti ini. Ya, perhatikan pertama pada plat. Kalau pada balok dan kolom itu dengan otomatis terlindungi oleh backisting ini dengan cetakannya karena dia akan tertutup terus selama 14 hari. Sedangkan plat itu sangat terbuka sekali. Ya, jadi di lapangan yang bisa kita lakukan untuk memelihara beton yaitu dengan menggunakan bed casting, dengan ini ya, lapisan ini ada penyemprotan air. Yang paling umum dilakukan adalah menutup dengan terpal atau menyemprot dengan air. Yang paling umum adalah menyemprot dengan air. Ini yang paling umum sekali. Ya, penggunaan terpal ini kalau terjadi hujan. Ya, terjadi hujan itu baru kita menggunakan terpal atau bahan yang kedap air. Yang lain-lainnya jarang. Biasanya kalau kita lihat jalan ya menggunakan karung yang dibasahin. Ya, kalau karung itu kan dibasahin dia nyerap air sehingga air menguapnya cukup lama sehingga betonnya selalu lembab seperti itu. Nah, ini kalau di lapangan. Ya, dengan pelindung sinar matahari ya macam-macam ya, melindungi sinar matahari. Berapa lama curing itu harus dilakukan? Ya, tergantunglah. Ya, tergantung pada pertama alasan untuk apa kita melakukan curing. Menghindari selinkit, ya plastik selinkit, mengendalikan temperatur, atau untuk kekuatan, atau untuk keawetan, dan tergantung macam-macam. Ya. Pada umumnya, biasanya jarang ya diperhatikan seperti ini. Pada umumnya orang melakukan pemeliharaan selama umur 14 hari. Ya, backisting terpasang 14 hari, pemeliharaan itu biasanya dilakukan di sampai umur 14 hari. Ya, kalau beton-beton yang mutu tinggi, ya, beton-beton tinggi mungkin sampai dipelihara 28 hari. Itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus, ya, 28 hari. Tergantung pada ukuran elemen. Kalau elemennya besar banget ya, plat itu kan lebar-lebar. Lebar-lebar lah itu harus lama. Kalau balok dan kolom ukurannya kecil-kecil, ya dia sudah terlindung dengan sendirinya. Tergantung juga dari tipe betonnya, perkembangan kondisi selama curingnya, ya harus kita perhatikan perkembangan kondisi selama curing. Permintaan atau spesifikasi, ya jadi tergantung ada kalau diminta yang misalkan ownernya minta beton saya tolong disiram terus setiap hari ada platnya ya kalau pada balok dan kalau nggak bisa pada plat terutama disiram terus setiap pagi dan sore ya pagi dan sore selama 7 hari ya harus dilakukan seperti itu. Bahkan mungkin kalau kita sudah belajar ini kita menyarankan Pak 14 hari jauh lebih bagus daripada 7 hari. Nah, itu wajib juga kita sampaikan karena ini terkait dengan proses hidrasi yang terjadi pada beton. Kapan curing menjadi bagian yang sangat penting? Ya, jadi curing itu penting sekali pada permukaan yang horizontal. Tadi Pak Wid bilang, plat ya, permukaan horizontal itu penting. Kondisinya kering, panas dan berangin. Ya, jadi ini harus kita hati-hati. Jangan sampai beton kehilangan kelembaban karena panas, karena cuacanya kering dan banyak anginnya. Ya, untuk beton bermutu tinggi wajib kita pelihara, kalau enggak nanti terjadi retak. Ya, penting sekali ini kita memelihara beton mutu tinggi mutu 500, 700. Nah, itu hati-hati kita memelihara beton terutama terjadi pada kolom ya 700 pada shear wall ya dinding geser itu penting sekali kita melakukan curing. Yang selanjutnya adalah curing elevated curing temperature. Jadi gini, kadang kita melakukan pemeliharaan pada beton ya yang pada beton yang temperaturnya ditingkatkan. Ya, biasanya kalau kita melakukan perendaman temperaturnya 20 sampai 25 derajat Celcius.
ya, supaya terjadi reaksi hidrasi, tidak terjadi perbedaan temperatur yang sangat mencolok. Nah, kadang kita menggunakan temperatur itu ditingkatkan supaya apa? Reaksi hidrasinya lebih cepat. Nah, elevated curing ini ya, peningkatan temperatur ini terutama pada beton yang menggunakan tambahan aditif. Ya, jadi perhatikan saat kita melakukan peningkatan temperatur perawatan, maka itu dilakukan pada beton yang menggunakan aditif. Jangan pada beton normal. Ya. Kenapa kita pada beton yang menggunakan aditif? Supaya bahan aditif ini itu dapat cepat bereaksi. Ya, dapat cepat bereaksi dengan produk hidrasi semen. Kita sudah mempelajari ya pozolanik material, reaksi pozolanik. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ya, jadi elevated temperature itu ya kita menggunakan air panas temperatur 50 sampai 60 derajat Celcius. Ini dilakukan di mana? Ya hanya bisa di pabrik atau di lab, nggak bisa di lapangan. Pada saat temperatur 50 sampai 60 ini ya nggak mungkin pada saat kita tuang aja ya airnya langsung berkurang secara temperaturnya cepat sekali terjadi penurunan. Tapi kalau di lab ataupun di pabrik maka kita bisa menjaga temperatur itu tetap konstan ya. Atau dengan steam curing. Ya, steam curing ya dengan penguapan, uap panas itu jauh lebih bagus daripada yang pertama. Ya, apa efeknya nanti akan kita lihat. Ya, dengan menggunakan autoclave atau Anda kalau sering melihat ya high pressure steam curing, presto. Nah, alat presto untuk melunakkan tulang. Ya, temperaturnya 200 sampai 300 derajat Celcius. Ini akan sangat bagus sekali pada beton karena beton itu paksa untuk bereaksi ya dengan produk hidrasi aditif dengan produk hidrasi sehingga reaksinya bisa berjalan dengan baik. Nah, perhatikan ya, hanya dapat dilakukan pada beton pracetak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan beton. Jadi, elevated temperature ini tujuannya untuk meningkatkan kekuatan beton. Hanya dilakukan pada beton yang menggunakan aditif. Jangan pada beton normal, nggak ada gunanya. Ini mahal di proses ini, proses yang melibatkan energi itu mahal sekali. Ya, kalau Anda menggunakan ini, Anda rebus berapa lama? Ya, misalkan direbus 4 jam. Gasnya yaitu kalau sampelnya satu atau dua. Kalau kita misalkan punya ribuan sampel, gimana? Berapa banyak energi yang kita perlukan, demikian juga yang steam curing ini. Mahal, ya mahal sekali. Jadi perlu untuk beton-beton khusus, ya beton yang kekuatan tinggi yang akan kita capai. Ya, tidak bisa untuk jangan hanya untuk beton biasa. Ya bisa, tapi ya sayang sekali gitu loh ya. Untuk meningkatkan kekuatan bisa kita menggunakan itu. Mekanismenya bagaimana? Nah, ini reaksinya. Jadi mekanisme elevated curing temperature ini tujuannya adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi pozolanik. Ya, mempercepat terjadinya reaksi pozolanik. Reaksi pozolanik itu yang seperti apa? Nah, ini adalah produk hidrasi CaOH 2 kali. Yang ini adalah aditif SiO2 dari silika fume atau dari abu terbang atau fly ash atau dari abu sekam ya dan dalam kondisi masih basah ya ada airnya. Ini membentuk pasta ya, bentuk gel yang kedua yang kita sebut dengan tobermorit ya. Tobermorit ini singkatan-singkatannya. CSH1 ya, yang pertama. CSH2 tobermorit ya, ini yang kalau temperaturnya 90 sampai 95 derajat Celcius ini beda struktur molekulnya, struktur kristalnya beda sekali. Ya, jenit ya kalau temperaturnya lebih tinggi ini lebih keras lagi dan yang terakhir paling kelat adalah sonolite. Ini kalau bisa membentuk ini ya ini yang menggunakan autoclave. Dua ini menggunakan autoclave tetapi pada temperatur yang berbeda. Ini menggunakan autoclave temperatur sini nih ya perlu waktu seharian. Listriknya berapa? Ya. Autoclave itu besar sekali, Pak Wid. Mencoba di labnya Puspitek, autoclave-nya sangat besar sekali.
Ya, nanti bisa Pak Wid tunjukkan ya autoklafnya. Oke ya. Sekarang Pak Wid, nah ini ya, ini tujuannya ya kita meninggikan temperatur pemeliharaan adalah untuk meningkatkan kekuatan beton, untuk meningkatkan mutu beton. Kenapa ditingkatkan? Supaya yang mekanismenya seperti apa, mempercepat terjadinya reaksi pozolanik. Kalau tidak kita tingkatkan, lama ini reaksi pozolaniknya lambat, maka temperaturnya kita tingkatkan. Ini reaksi pozolaniknya. Produk hidrasinya, ini dari silika foam atau fly ash atau abu sekam, ya dalam kondisi masih basah, kemudian menghasilkan gel CSH. Gel CSH-nya itu macam-macam, ada bisa sekian banyak jenis. Ini semuanya mengandung C, S, dan H, tapi rumus kimianya beda-beda semua. Ya, ini yang paling keras. Ini agak keras, ini keras-keras. Tapi ini bisa menghasilkan beton yang mutu sangat tinggi. Karena ada ini. Ya, kalau nggak ada ini ya nggak usah kita melakukan elevated temperature. Ya, tujuannya untuk meningkatkan mutu beton. Oke, kita akan tunjukkan ya ini untuk yang curing. Ini kita sudah selesai ya materinya. Kita akan tunjukkan.